ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Ikhwati billah rahimani Allah wa iyyakum. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan bab muamalah maliyah. Kita terakhir sampai di bab syarikah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab wakalah. Secara bahasa, wakalah artinya adalah at-tafwidu. Ya, at-tafwid artinya menyerahkan. Ya. Secara istilah, wakalah atau perwakilan kalau dalam bahasa kita atau mewakilkan itu adalah tafwidu syakhsin ghairahu fi ma yaqbalun niyabah liyakuma bihi la fi hali mautihi. Jadi penyerahan seseorang kepada orang lain dalam hal yang diperbolehkan untuk digantikan atau diperbolehkan untuk diperwakilkan. Liyakuma bihi untuk dia melaksanakannya la fi hali mautihi, bukan ketika dia sudah meninggal. Ya. Jadi pengertiannya adalah tafwidu syakhsin ila ghairihi, seseorang menyerahkan kepada orang lain ya suatu pekerjaan atau suatu akad ya. Kemudian yang akad atau perbuatan tersebut itu memang bisa diwakilkan kepada orang lain, bisa digantikan dan bukan ketika setelah meninggal pelaksanaannya. Jadi dari pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama adalah tafwidu syaksin. Ya, pertama menyerahkan kepada seseorang. Berarti rukun yang pertama adalah si orang yang menyerahkan. Jadi misalnya saya ingin mewakilkan eh, jual beli saya kepada orang lain, berarti rukun yang pertama saya harus ada, yaitu orang yang memiliki hak atau memiliki barang kalau dalam jual beli gitu ya. Kemudian yang kedua itu namanya muwakil. Saya itu namanya muwakil. Kemudian saya ingin menyerahkan jual beli saya kepada Fulan misalnya atau si A supaya si A ini menjualkan mobil saya. Nah, si A ini namanya al-wakil. Jadi tafwidu syakhsin ghairahu. Kalau syakhsin berarti ana, saya yaitu sebagai muwakil, ya pemberi perwakilan. Kemudian al-wakil itu adalah penerima perwakilan. Maksudnya orang yang mewakili dalam akad atau dalam hal yang dimintakan tadi. Fima yakbalun niyabah dalam hal-hal yang memang boleh untuk diwakilkan. Ya, fima yakbalun niyabah berarti hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Ya, berarti kalau hal yang apa sesuatu yang seperti ibadah badaniyah, misalnya sholat, maka itu tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Ya. Liyakuma bihi untuk dia menjalankannya, untuk melaksanakannya, la fi hali mautihi. Nah, ini yang terakhir, tidak pada atau fi hali hayatihi, la fi hali mautihi. Ketika dia masih hidup, bukan menyerahkannya ketika dia sudah meninggal. Kenapa? Kalau sudah meninggal itu namanya adalah iso. Nanti kita bahas di bab wasiyah. Ya. Jadi iso itu memberikan apa namanya? Pekerjaan tapi mudhafun lima ba'dal maut. Ya, jadi di apa namanya? Di ta'lik kamu lakukan pekerjaan ini nanti setelah saya meninggal gitu ya. Jadi fi hali hayatihi ketika dia masih hidup. Baik, secara umum seperti itu pengertian dari wakalah. Kemudian nanti akan disebutkan juga oleh Syarah ya dalil-dalilnya. Boleh kita baca dulu matanya ya. Faslun berkata Imam Abu Syuja' rahimahullah taala, bab wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Ya. Jadi setiap apa-apa yang seseorang itu diperbolehkan untuk melakukannya sendiri, ya,
maka dia boleh untuk mewakilkannya atau minta diwakilkan. Maksudnya ini sebenarnya nanti masuk dalam bab syarat ya. Syarat dari seorang yang boleh mewakilkan kepada orang lain itu syaratnya adalah dia boleh melakukannya sendiri. Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke situ kita boleh cek dulu ya dalil wakalah. Dalil wakalah di catatan kaki nomor 1. Ya, dalla ala dzalika haditsun katsir. Ya, catatan kakinya sepertinya beda dengan yang dipunya saya. Tapi coba kita baca dulu ya. Dalla ala dzalika haditsun katsirah minha yang menunjukkan itu beberapa hadis atau hadis yang banyak. Di antaranya adalah fi qadaidain dalam pelunasan hutang. Marwahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Ada seorang yang eh, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hak sinun minal ibil. Tahun tertentu dari unta. Kalau terjemahnya mungkin anak unta gitu ya. Karena nanti dibelikan yang apa yang atasnya. Jadi ada seseorang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan unta dengan tahun tertentu atau anak unta dengan tahun tertentu. Faja'ahu yataqadahu. Kemudian dia orang ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu meminta ditunaikan itu janji itu. Kemudian faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atuhu maka dia mengatakan kepada sahabat di situ berikan gitu ya. Fatolabu sinnuhu falam yajidu lahu illa sinnan fauqa. Nah, kemudian sahabat yang disuruh Nabi untuk memberikan tadi, dia mencari falam yajidu lahu dan dia tidak mendapatkan umur yang dijanjikan gitu ya. Illa sinnan fauqa kecuali umur di atasnya. Maksudnya yang lebih besar gitu. Jadi misal dijanjikan 1 tahun, adanya umur 2 tahun. Fakola, kemudian kata Nabi SAW, tuh, ya sudah kasih. Fakola, ya, au fita, eh, au faitani, au fallahu bika. Ya, kemudian dia mengatakan engkau telah berwafa, yaitu menunaikan janjimu. Semoga Allah menunaikan janjinya kepadamu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi bersabda, Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Ya, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan apa namanya menunaikan hak orang lain. Ya. Ini di sini maksudnya ahsanukum qadaan menunaikan hak orang lain. Kenapa? Karena disebut ahsan. Kenapa? Karena yang dikasih itu lebih gitu ya. Ketika dia menunaikan hak orang lain itu lebih baik, maka itu orang yang paling baik. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang menunaikan hak orang lain bahkan memberinya lebih. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kata Syalbuga di sini sinun minal ibil wahidun minal ibil bisinin muayyanah. Jadi satu dari unta di tahun tertentu. Ya. Nah, di sini mana dalil wakalahnya di sini? Dalil wakalahnya adalah atuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat tadi berikan, gitu ya. Kemudian apa namanya? Yang ngasih bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mengkodok ya apa namanya? Dalam menunaikan apa yang diminta oleh orang tadi itu Nabi mewakilkan kepada sahabat, yang bukan beliau yang mencari sendiri. Kemudian wafisyara ini perwakilan dalam hutang berarti ya, fi qadaidain. Perwakilan dalam melunasi hutang. Jadi melunasi hutang ada Nabi mewakilkan. Kemudian dalam jual beli juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewakilkan, yaitu marwahu Tirmidzi. Eh, Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. An Urwah al-Bariqi dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu taala anhu qala. Ya, beliau mengatakan, Dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya lahu syah. Nabi memberikan kepadaku 1 dinar. 1 dinar untuk saya membeli kambing. Ya, 1 dinar itu sekitar 4, sekian gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 4 juta. Harga kambing sekarang ya 4 juta. Jadi 1 dinar zaman dulu sama dengan atau harga kambing zaman dulu dengan di apa? Diberi di apa namanya? Ditakar atau
diberikan harganya dengan emas sama seperti sekarang. Fashtaraitu lahu syataini, maka saya membeli dua kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinar. Nah, dengan satu dinar tadi, saya beli dua, terus saya jual lagi satunya dengan satu dinar. Wa ji'tu bisyatin wa dinar. Kemudian ila Rasulullah SAW. Dan saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu kambing dan satu dinar. Kemudian fadzakartu lahu ma kana min amri. Kemudian saya sebutkan apa yang terjadi atau apa yang saya lakukan. Faqala. Ya, kemudian Nabi mengatakan barakallahu laka fi safqati yaminika. Ya, semoga Allah memberkahimu ya fi safqati yaminik. Ya, safqati yaminik itu tepuk tangan. Bukan tepuk tangan, maksudnya eh, dengan apa namanya? Ini kinayah dalam akad ya, akad jual beli. Ini kinayah dalam akad jual beli. Jadi apa namanya? Bersalaman atau menepukkan tangan itu adalah kinayah dalam jual beli. Maksudnya Nabi Muhammad SAW semoga Allah, mendoakan semoga Allah memberkahimu dalam jual belimu atau dalam apa namanya perniagaanmu. Ya. Ya, kemudian di dalam kitab saya ada lanjutan dari nas hadisnya. Ya. Di sini disebutkan ya. Eh, Fakana yakhruju ba'da dzalika ila kunasatil Kufah fa yarbahur ribha al-azim wa kana min aktsari ahli Kufah malan. Nah, ini Abu Urwah Al-Bariqi ya atau Urwah Al-Bariqi setelah itu pergi ke suatu tempat ya. Kunasatul Kufah itu nama tempat Kufah. Kemudian dia untung dengan untung yang sangat besar dan dia termasuk orang Kufah yang paling kaya. Ya, itulah berkat doa dari Nabi Muhammad SAW keberkahan bagi jual belinya Urwah Al-Bariqi. Kemudian wafiz zawaj berikutnya wafiz zawaj dalam pernikahan juga ada perwakilan ya atau ada wakalah di sini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Sahal bin Sa'ad. Ya, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini qad wahabtu laka min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh saya telah menghibahkan ya kepadamu diri saya. Faqala rajulun, ya, zawidniha qala. Nah, kemudian setelah mengatakan demikian, ya saya apa namanya? Wahab tulaka ini min nafsi saya telah menghibahkan diri saya kepadamu ini maksudnya adalah kata Syekh Buko boleh dicek di bawah itu ya. Wahab tulaka ja'al tulaka amri litatazawwajani au tuzawwijuni. Ya, ini maksudnya. Jadi maksudnya si perempuan tadi itu, saya sudah menyerahkan perkaraku kepadamu untuk engkau nikahi atau engkau nikahkan. Maksudnya, aku sudah menyerahkan perkaraku kepadamu untuk engkau nikahi sendiri, wahai Nabi, atau engkau nikahkan pada orang lain. Nah, kemudian, faqala rajulun ada seorang sahabat berkata, ya, zawijniha, ya, wahai Rasulullah, nikahkan dengan saya. Qala qad zawajna kaha. Ya, saya menikahkanmu dengannya bima ma'aka minal Quran. Dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Ini kata Syekh Bukhari bima ma'aka ai ta'allumuha ma tahfatu wa yakunu dzalika mahran lah, yaitu mengajarinya apa yang kamu hafal dan itu menjadi mahar untuk si perempuan tadi. Nah, ini juga apa namanya? Wakalah di dalam bab nikah. Nabi SAW mewakilkan atau ya apa namanya menjadi wakil ya menjadi wakil si laki-laki tadi untuk menikahkan kepada si perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk dinikahkan kepada orang lain. Ya, kemudian kita kembali ke atas lagi ya. Ini adalah dalil-dalilnya, dalil-dalil dari hadis juga di dalam Quran juga ada beberapa dalil ya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang masalah tolak atau eh, apa namanya penengah bagi orang yang ingin tolak ya fa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha. Kalau seandainya pengen islah ya
antara dua orang yang berseteru yang ingin bercerai itu, maka utuslah hakaman, ya utusan menjadi hakam, ya nanti yang menentukan min ahlihi dari keluarga laki-laki wa hakaman min ahlinya, dan perwakilan yang menentukan dari keluarga perempuan dipertemukan. Nah ini juga apa namanya tidak bertemu langsung tapi mewakilkan, ya dan seterusnya masih ada beberapa nas yang menunjukkan adanya perwakilan di dalam Al-Quran. Ya, atau dalam surat Yusuf, idhabu biqomisi hada misalnya. Itu juga mau apa namanya perwakilan dan seterusnya. Kemudian, secara secara umum hukum dari perwakilan itu adalah mubah. Ya, secara umum hukum perwakilan saya belum baca matan lagi ya. Saya kasih kesimpulan dulu supaya nanti apa namanya di matan jelas ya. Jadi akdun jais itu nanti poin berikutnya. Ini kita membaca secara hukumnya dulu. Hukum dari perwakilan atau wakalah itu hukumnya mubah asalnya. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh mubah sesuai dengan kondisi. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Kemudian syaratnya, tadi sudah kita sebutkan ya rukunnya tadi. Rukunnya yang pertama adalah al-muwakkil, yaitu orang yang mewakilkan. Kemudian al-wakil. Al-wakil itu orang yang mewakili, ya. Kemudian muwakkalun fihi, yaitu hal apa yang diwakilkan, maksudnya dia mewakilkan dalam hal apa, atau objek perwakilan itu. Yang terakhir adalah sigoh. Sigoh yaitu ucapannya. Nah, kemudian yang pertama adalah syarat dari al-muwakil. Syarat dari al-muwakil. Jadi, misalnya saya ingin mewakilkan kepada orang untuk menjual atau untuk membeli atau untuk yang lainnya, maka apa syarat yang dipersyaratkan untuk saya bisa mewakilkan kepada orang lain? Yang pertama adalah syarat untuk mewakil adalah sihhatu mubasyaratihi lima wukila fihi. Ya, saya diperbolehkan untuk melakukan, seandainya saya melakukan sendiri itu sah, ya maka saya boleh mewakilkan. Jadi misalnya saya ingin mewakilkan pada orang lain, syarat untuk saya adalah sihhatu mubasyaratihi. Berarti saya harus orang yang kalau seandainya saya lakukan sendiri itu sah, gitu ya. Maka tidak sah perwakilan dari atau permintaan perwakilan dari seorang anak kecil misalnya. Anak kecil dapat warisan dari bapaknya, bapaknya kaya raya, terus dia minta sama orang lain untuk diwakilkan dalam jual beli. Nah, ketika si orang yang minta perwakilan ini, ketika jual belinya tidak sah, anak kecil, yang misalnya bayi atau anak kecil lah, belum mumayyiz, belum balik, ya. Nah, ketika jual belinya dia tidak sah, maka mewakilkannya juga tidak sah atau tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia sudah sah, maka sudah sah untuk melakukan jual beli, berarti dia boleh mewakilkan untuk jual beli. Kemudian juga orang gila misalnya. Ya, seperti itu. Maka syarat yang pertama adalah sihhatum basyaratihi, yaitu seorang itu memang dia diperbolehkan untuk melakukannya sendiri. Seandainya dia lakukan sendiri itu sah, maka baru diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Nah, tetapi juga ada kondisi yang tidak sesuai dengan syarat yang pertama ini, yaitu gimana kondisinya. Terkadang orang itu dia tidak boleh untuk melakukannya sendiri, tapi sah untuk meminta diwakili, gitu ya, atau sah untuk mewakilkannya kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah orang buta yang ketika dia jual beli itu kan disyaratkan harus melihat. Dia nggak bisa melihat. Nah, berarti syaratnya kurang, gitu ya. Nah, ketika orang buta ini melakukan jual beli sendiri mungkin tidak sah, ya karena dia buta. Tapi dia sah diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Ya, ini pengecualian. Ya, dan juga lawannya ya, lawannya. Terkadang orang itu ketika melakukan sendiri dia sah, boleh, ya sah-sah saja atau boleh-boleh saja, tapi tidak boleh diwakilkan. Kalau kasus yang pertama tadi, orang itu tidak boleh melakukan sendiri tapi sah mewakilkan kepada orang lain, tapi ini sebaliknya. Dia sah melakukan diri sendiri tapi tidak sah untuk diwakilkan kepada orang lain. Contohnya adalah istilahnya dalam istilah fuqaha itu adalah
adz-dzafiru bihaqqihi, yaitu orang yang menemukan ain, benda, barangnya yang misalnya digosok atau dicuri orang lain di tempat tertentu. Ya, misalnya dia menemukan ain nih. Ain itu artinya memang bendanya gitu ya. Menemukan bendanya. Dia menemukan HP misalnya. HP memang HP dia, yakin itu HP dia, bentuknya sama persis dengan ciri-ciri sempurna. Nah, tapi ada di rumah sebelahnya gitu ya, rumah sebelahnya. Tapi dia nggak bisa masuk kecuali dengan menggedor atau mendobrak misalnya, mendobrak pintu rumah sebelahnya. Jadi HP dia yakin itu HP dia ada di rumah sebelahnya atau di rumah orang lah intinya gitu ya. Nah, dia tahu itu HP dia. Berarti dia menemukan ainu malihi. Ya, man wajada aina malihi fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang mendapatkan ain itu benda dari milik dia, maka dia lebih berhak. Nah, seperti ini dia boleh untuk mendobrak pintu tadi untuk mengambil mengambil HP-nya dan tidak boleh untuk mewakilkan kepada orang lain. Nah, ini lawan dari kasus yang orang buta yang pertama tadi. Tapi ini adalah pengecualian. Secara umum, bahwasanya orang yang boleh untuk mewakilkan kepada orang lain itu adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukannya sendiri. Itu syarat dari al-muwakkil. Nah, makanya tadi wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu an yuwakkila fihi au yatawakkal. Ini yang kita bahas ya sekarang. Ya, ini syarat al-muwakkil. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu bi nafsihi jazalahu an yuwakkila. Ya, an yuwakkila fihi au yatawakkal. Kemudian kita lanjutkan. Itu adalah rukun yang pertama dan syaratnya. Kemudian ada rukun yang kedua, syarat dari al-wakil. Ya. Nah, ya tawakal tadi itu menunjukkan ini wakil ya, minta diwakilkan. Maksudnya bagaimana? Ada syarat-syarat dari apa? Dari al-wakil. Ya, syarat dari al-wakil. Ya. Jadi yuwakil artinya memberikan perwakilan. Kalau ya tawakal berarti dia menerima perwakilan atau meminta perwakilan. Kita geser ke bawah matanya. Nah, sebelum kita masuk ke wakalah akdun jais, berarti kita harus masuk ke syarat al-wakil. Ya, syarat al-wakil. Nggak apa-apa di halaman ini aja. Syarat al-wakil atau syarat orang yang boleh menerima perwakilan itu juga sama. Karena di dalam matan tadi disebutkan, ya juzu an yuwakila au yatawakkal. Berarti syaratnya sama, yaitu sehatu mubasyaratihi lil fi'li. Ya, ya, berarti kalau menjadi wakil, seandainya dia melakukan sendiri itu juga sah. Jadi misalnya, saya minta tolong dijualkan mobil saya kepada anak kecil. Orang yang tidak sah ketika dia menjual mobil untuk dirinya sendiri, berarti tidak sah pula untuk menjadi wakil saya. Gitu ya. Jadi, syarat yang pertama untuk wakil adalah sama seperti syarat dari al-muwakkil, yaitu sihhatu mubasyaratihi lil fi'li, bolehnya seseorang itu melakukannya sendiri, maka dia boleh juga menerima perwakilan. Kemudian, yang kedua adalah an yu'ayyin. Yang kedua adalah syaratnya saya tambahkan, di dalam matan tidak ada ya. Di dalam syarat juga tidak ada. Yang kedua syarat dari wakil itu adalah an yu'ayyan. Yu'ayyan itu wakilnya harus ditentukan. Maka tidak boleh mubham, tidak boleh tidak jelas. Saya wakilkan penjualan mobil saya kepada seluruh penduduk Jakarta misalnya. Nggak jelas ya, atau mubham, eh, nggak tertentu kepada fulan misalnya, nggak boleh seperti itu. Akan tetapi kalau mubhamnya itu taba'an lil muayyan, ya kalau muayyan tuh begini, saya wakilkan penjualan mobil saya kepada fulan misalnya, disebutkan si A, ya sudah berarti itu muayyan. Nah tapi kalau seandainya mubham tidak boleh ya kepada seseorang yang tidak jelas atau penduduk suatu wilayah yang belum jelas siapa tertentu orangnya. Nah, tapi kalau mengatakan begini, misalnya, saya wakilkan penjualan mobil saya kepada si A. Nah, dan setiap orang Muslim yang apa, yang eh,
mengikutinya. Ya. Atau gini, lafadznya kalau dalam Arabnya itu wakal tuh, misalnya Zaidan, ya wakal tuh Zaidan, wa kulla muslimina bi bai'i, ya sayyarati misalnya. Saya mewakilkan pada Zaid dan setiap muslimin. Nah, ini berarti muslimin itu hanya sebagai tabi atau sebagai pengikut dalam penjualan mobil saya. Nah, seperti itu sebagian ulama memperbolehkan. Ya, seperti itu. Eh, atau mungkin sebagian besar ulama Syafi'i itu memperbolehkan. Ya, kalau dia mubhamnya itu hanya sebagai tabi karena masuk dalam kaidah at-tabi'u tabi'un atau ya juzu tabaan malah ya juzu istiqlalan. Jadi ada hal yang diperbolehkan ketika menjadi tabi tapi tidak ketika dia sendiri. Ya, ya dia hanya sebatas ngikut saja itu bisa boleh, tapi kalau dia sebagai dia sendiri maka tidak boleh. Ya, mubham tadi ya. Baik, kemudian berikutnya eh, syarat yang berikutnya adalah syarat bagi al-muwakkal fihi, yaitu syarat objek perwakilan. Ya, tadi disebutkan di dalam ta'rif ya, di dalam pengertian mimma yakbalun niyabah. Ya, mimma yakbalun niyabah. Ini syaratnya. Jadi syarat objek yang diperwakilkan itu yang pertama adalah hal yang memang diperbolehkan untuk diwakilkan. Ya, maka tidak boleh perwakilan dalam ibadah-ibadah badannya seperti mewakili sholat, nggak bisa. Ya, mewakili kalau selain sholat nanti ada ikror, ada syahadah itu juga tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau bisa kita bagi ya ibadah itu ada tiga, ada ibadah badaniyah mahdoh atau mahdoh, ya ibadah badaniyah mahdoh, kemudian ada maliyah mahdoh, ada maliyah dan badaniyah. Ya, kalau badaniyah mahdoh itu seperti sholat, ya. Kemudian seperti puasa. Puasa itu walaupun dia badaniyah mahdoh, tapi itu dikecualikan ya. Boleh mempuasakan orang lain dengan syarat. Ya. Syaratnya sudah meninggal salah satunya. Karena ada hadis khusus atau itu dikecualikan. Ibadah badannya yang lainnya itu tidak boleh ya seperti sholat, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ibadah maliyah. Adapun ibadah maliyah maka itu boleh diwakilkan. Berarti ini yaqbalun niyabah, bisa diwakilkan. Contohnya membayar zakat misalnya, kafaroh. Nah, itu maka maliyah. Misalnya ada orang yang membayarkan zakat kita dengan izin kita, maka boleh. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, ada jenis yang ketiga yaitu maliyah dan badaniyah. Setengah maliyah, setengah badaniyah. Seperti haji, seperti umroh. Ya, maka yang seperti itu boleh dilakukan dengan syaratnya, tidak mutlak ya. Yaitu syaratnya adalah dia menggantikan atau membadalkan kepada orang yang sudah meninggal dan dia juga harus sudah haji atau umroh. Kemudian atau orang yang maktub. Maktub itu orang yang nggak bisa bergerak atau sakit keras yang tidak diharapkan kesembuhannya. Baik, itu adalah syarat dari objeknya, yaitu apa saja yang boleh diperwakilkan. Ya, berarti hal-hal yang eh, memang dalam syariat kita itu boleh diwakilkan. Seperti ibadah-ibadah yang maliyah tadi atau ibadah yang badaniyah maliyah. Kemudian, yang kedua, an yakuna ma'luman. Ya, an yakuna ma'luman. Yang kedua adalah dia juga harus diketahui. Jadi objek yang diperwakilan itu juga harus diketahui. Tidak boleh nggak jelas. Ya, harus jelas. Ya. Kemudian rukun kita masuk ke rukun yang terakhir yaitu sigoh, yaitu ucapannya atau akadnya, ya, atau akad dalam perwakilan ini. Ya, saya wakilkan. Nah, saya wakilkan Anda untuk titik-titik, misalnya itu namanya sigoh. Nah, maka syarat yang pertama adalah ada ta'lik, yaitu tidak ada ta'lik, tidak digantung. Maksudnya bagaimana digantung? Tidak dikatakan begini. Jika Zaid datang, maka saya mewakilkan kamu untuk menjual mobil saya. Seperti itu namanya ta'lik. Ya. Mentaklik menggantungkan perwakilan dengan kedatangan Zaid. Maka seperti ini tidak boleh. Ya. Jadi dalam sighah dia harus jazim, nggak boleh mu'allaq. Nah, itu ta'lik namanya ta'lik
al-wakalah. Tapi kalau taklik at-tasarruf, ya taklik at-tasarruf itu maksudnya pelaksanaannya ditaklik, tapi penunaian wakalahnya sudah terjadi. Misalnya saya katakan, saya wakilkan penjualan mobil saya ini kepadamu. Tapi akan tetapi gitu ya, ditaklik jangan dijual kecuali setelah Ramadan. Nah, atau jangan dilakukan jual belinya kecuali apa? Kecuali Zaid sudah datang. Nah, itu secara akad wakalahnya sudah terjadi, yaitu saya wakilkan. Tapi yang ditaklik adalah tanjiznya atau penunaiannya. Nah, apakah seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau wakalahnya ditaklik, saya wakilkan ini penjualan mobil ini kepadamu jika, nah yang itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah diserahkan wakalahnya terus ditaklik dalam bab waktu, maka itu eh, atau ditaklik dalam penunaiannya maksudnya itu tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya syarat yang kedua dalam sigoh itu yaitu lafadz ya. Lafadznya itu dari salah satu saja, tidak harus ijab dan kobul. Jadi kobulnya itu cukup diam itu boleh. Dari salah satu pihak dan tidak ada penolakan dari pihak yang lainnya. Jadi lafadz dari salah satu pihak dan tidak ada penolakan dari pihak yang lain atau pihak yang menjadi wakil misalnya. Saya wakilkan penjualan ini mobil ini kepadamu. Dia diam aja nggak bilang mobil itu terus dia tahu-tahu nyelonong ngambil mobilnya jalan terus dijual misalnya. Nah, maka seperti itu boleh ya. Jadi intinya adalah lafaz dari salah satunya dan tidak ada penolakan. Baik. Kemudian ya, kita masuk ke al-wakalatu aqdun jaiz. Al-wakalatu aqdun jaiz. Ya, al-wakalatu aqdun jaizun. Ya, kita sudah pernah bahas ya. Bahwasanya ada akdun lazim sama akdun jaiz. Akdun jaiz maksudnya adalah, nah ini diterangkan di selahnya. Walikulli minhuma fasukha matasya'a itu. Jadi dan setiap dari keduanya, yaitu yang berakad dari wakil maupun al-muwakil itu boleh membatalkannya kapanpun dia mau. Itu namanya akdun jaiz. Tapi kalau akdun lazim berarti tidak semena-mena atau tidak boleh salah seorang atau dua di antara dua orang itu memutuskan sepihak untuk dibatalkan akadnya. Kita kita geser ke catatan kaki nomor satu. La yalzamu atau la yulzamu bil istimrari fiha al wakilu walal muwakil. Ya, kata Syalbuqa, artinya adalah tidak harus seseorang itu melanjutkan akad perwakilan ya baik dari sisi al wakil maupun muwakilnya itu tidak harus lanjut. Maksudnya boleh batal sepihak. Ya, kemudian kita lanjutkan ke matan. Walikulin minhuma faswa matasya sudah watan fasihu bimauti ahadihima. Nah, ini sekarang kita masuk ke bab infisah atau bab batalnya apa? Batalnya akad wakalah. Di sini di matan cuma disebutkan maut. Padahal ada beberapa ya. Pertama dengan fasakh tentunya. Tanfasihu bil faskhi tentunya. Sebelum maut berarti ada fasakh dulu. Fasakh itu memang pembatalan sepihak atau kedua belah pihak sepakat untuk dibatalkan. Ya, kemudian yang kedua adalah khuruju minal ahliyah. Nah, ini khuruj minal khurujul ahliyah ini ahliyah atau tasarruf maksudnya. Ini adalah maut yang meninggal, junun, gila, igma, pingsan. Jadi tiga hal ini bisa membatalkan wakalah. Ya. Kemudian intihaul amal. Yang berikutnya adalah ya pekerjaannya sudah selesai. Itu berarti perwakilannya sudah selesai. Ya, kemudian juga eh, yang terakhir, yang keempat ya, khuruj an milkiyati al-muwakil. Jadi ada sebab-sebab kepemilikannya si muwakil ini berhenti atau selesai atau keluar. Jadi maksudnya sudah tidak dimiliki lagi. Misalnya ketika diwakilkan tadi, saya wakilkan penjualan rumah ini kepada Anda. Terus dia diterima, terus dia mulai pasarkan, belum laku. Dia mengatakan, saya wakafkan rumah ini. Nah, ketika wakaf sudah jadi, sudah diakadkan dan sudah selesai ya berarti otomatis perwakilan dalam jual beli itu juga selesai. Maksudnya apa? Maksudnya si pemilik sudah tidak memiliki benda itu karena sudah diwakafkan. Ya, itu ada empatnya.
Nah, yang disebutkan di sini hanya satu, yaitu khurujul ahliyah pun itu disebutkan hanya satu, yaitu maut, yaitu meninggal. Kemudian, wal wakilu amin. Sebentar, mana tadi? Wal wakilu amin. Wal wakilu aminun. Ya, fima yakbiduhu atau fima yakbiduhu ya. Wa fima yasrifuhu. Ya, dan wakil itu amin. Amin itu dipercaya. Ya, orangnya itu orang yang dipercaya. Fima yakbiduhu dari apa yang dia pegang. Wa fima yasrifuhu dari apa yang dia apa namanya laksanakan muamalahnya. Nah, ini apa namanya di dalam Fathul Qorib disebutkan ya. Sakitun fi aktsari nusahi fi aktsari nusahi walayat manil wakilu illa bitafrid. Nah, ini ada di sini ya. Di sini ada walayat man yatmanu illa bitafrid. Dia tidak menanggung. Jadi amin itu berarti dipercaya omongannya. Jadi dia itu memang amanah. Jadi kita sudah percaya sama dia, kita wakilkan atau kita berikan amanah itu pada dia. Kalau dia bilang A, B, C berarti dipercaya omongannya. Walayat manhu illa bitafrid. Misalnya dia bilang, oh ini barangnya apa namanya dicuri orang atau barangnya rusak atau yang lainnya berarti dia kita percaya, bukan dia yang merusak. Ya, dia amanah saja, bukan dia yang nanggung maksudnya. Amin itu bukan domin. Walayat man dan dia tidak domin, dia tidak nanggung illa bitafrid kecuali dengan kelalaian. Ya, kelalaian ya. Contohnya kelalaian dalam apa yang dia wakilkan padanya, misalnya dia memberikan barang sebelum dibayar. Itu lalai itu. Ternyata barangnya dibawa lari. Nah, kemudian dia datang kepada si pemiliknya, dia bilang bahwa barangnya dibawa lari gitu. Nah, ternyata terbukti dia lalai, berarti dia nanggung. Ya, walayat man illa berarti tidak menanggung kecuali. Berarti kalau tafrid berarti nanggung. Ya, contohnya memberikan barang sebelum dibayar. Tidak boleh seperti itu. Walaya juzu, kita lanjut ke matan berikutnya. Walaya juzu an yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'id. Ya, tidak boleh menjual dan membeli kecuali dengan tiga syarat. Ya, sebelum kita masuk ke sini sebenarnya ada pembagian wakalah ya. Ada wakalah yang muqayyadah, ada wakalah yang mutlaqah. Wakalah yang muqayyadah itu adalah wakalah yang di apa namanya? Ditakyid atau ditentukan dalam hal harganya misalnya, dalam hal tempat jualannya, dalam hal waktunya, dalam hal si pembelinya siapa saja. Itu bisa, itu namanya muqayyadah. Nah, kalau muqayyadah berarti nanti bisa ditentukan. Nah, kalau dalam hal ini di dalam matan ini wa yaju an yabi'a wa yashtari illa bi thalathi syara'id an yabi'a bi tsamanin misli. Nah, ini kalau tidak ditentukan harganya, kan ada wakalah yang muqayyadah bisa manin. Misalnya apa namanya? Dia perwakilan untuk jual-jual aja 50 juta. Nah, itu muqayyadah bisa man. Tapi kalau jual aja selakunya atau terserah jual berapa. Nah, itu namanya mutlaqah. Nah, yang di dalam bab ini, di dalam apa namanya? Di dalam matan ini yang mutlaqah ya. Jadi wakalah mutlaqah. Jadi kalau perwakilan secara mutlak pokoknya diberikan pasrah gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh seseorang menjual dan membeli. Ini perwakilan dalam jual beli ya. Kalau perwakilan menjual berarti menjual, perwakilan dalam membeli berarti membeli. Illa bisalah tadi syara'id. Kecuali dengan tiga syarat. Berarti ini adalah wakalah mutlaqah. Yang pertama, kalau dia menjual, an yabi'a bisa manil misli. Dia harus menjual dengan harga yang sama nul misli itu harga pasar atau harga harga umumnya, harga keumumannya. Ya, harga keumuman benda itu. Ya, jadi tidak boleh menjual dengan harga yang di bawahnya. Ya, misalnya eh, apa namanya? Harganya 100 dijual dengan harga 50, maka itu tidak boleh. Ya, kalau dia diberikan apa namanya? Wakalah mutlaqah. Ya, tapi kalau misalnya ditanya pada pemiliknya ini ditawar 50 kasih enggak? Ya udah kasih aja. Nah, itu seperti itu maka itu ya boleh jadinya. Jadi tidak. Tapi kalau dilepas begitu aja,
terus habis itu dia jual dengan harga yang murah, maka itu tidak boleh. Jadi asalnya si amin itu, yaitu si wakil itu, namanya kan amin tadi apa? Orang yang amanah itu, dia tidak melakukan transaksi kecuali yang maslahat bagi si mual muwakil. Intinya itu ya. Jadi kalau dia menjualnya dengan harga rendah itu kan tidak maslahat, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin. Kalau dengan izin ya itu beda lagi. Berarti dia mentaklik syarat, mentaklik apa? Mentaklik taukil dengan harga-harganya sudah ditentukan ya sudah. Kemudian yang kedua, wa an yakuna binaqdil balad. Ya, ini juga apa namanya? Masuk dalam bab ini sebelum kita masuk ke wa yakuna binaqdil balad, juga tidak boleh orang itu yak bin apa tidak boleh dia merugikan barang itu dengan kerugian yang berat gitu ya. Jadi menjual dengan harga murah ya dengan kerugian yang berat. Kemudian yang berikutnya adalah an yakuna binaqdil balad, yaitu dia harus menjualnya dengan nakdul balad, umlah atau mata uang di negeri itu ya. Jadi tidak boleh dengan misalnya di Indonesia menjualnya dengan dolar atau dengan mata uang lain. Kenapa? Karena itu bisa memadorotkan al muwakil gitu ya. Ketika dia bayar dengan uang yang ternyata bukan uang di negeri itu dan ternyata tidak laku, itu madorot bagi si al muwakil atau si pemilik barang. Maka tidak boleh dijual dengan selain dari nakdul balad. Kalau di dalam balad atau di dalam negeri itu ada dua uang, ya misalnya uang ini sama uang A sama uang B misalnya. Nah, maka dia melihat yang paling banyak dipakai gitu, jangan melihat yang paling sedikit dipakai. Kalau sama-sama setingkat nih, sama-sama 50-50 dipakai semuanya boleh, aman semuanya, 50-50 dipakai. Nah, maka dia yang melihat yang paling maslahat bagi si pemilik. Kemudian, berikutnya, wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, dan tidak boleh menjualnya kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa demikian? Karena bersatunya antara si pemberi dan si penerima. Ini kan si wakil itu menjual kepada dirinya sendiri, berarti dia menjual kepada dirinya sendiri seolah-olah seperti itu. Maka itu tidak boleh. Dan yang semisal dengannya, misalnya dia menjual kepada anaknya yang tidak boleh berakad jual beli, anaknya yang masih kecil misalnya, anaknya yang tidak waras misalnya. Nah, yang seperti itu seolah-olah dia menjual kepada dirinya sendiri. Nah, kalau menjual kepada bapaknya, itu kata para ulama diperbolehkan karena bapak sama anak itu beda dengan rincian yang bisa dilihat di mutawalat. Kemudian, wala yakirru ala muwakilihi illa biidnih. Yang terakhir ya, tidak boleh ikrar atas muwakilnya kecuali dengan izinnya. Ikrar itu mengakui suatu hal tertentu. Nah, ini yang tadi saya katakan ada hal-hal yang tidak boleh diwakilkan. Salah satunya adalah ibadah badaniyah, ya seperti sholat, kemudian seperti zikir misalnya, kemudian juga ada eh, muamalah yang tidak boleh dilakukan kecuali harus dirinya sendiri, yaitu ikrar. Ikrar itu mengikrarkan bahwa barang itu punya fulan misalnya, atau juga syahadah yaitu persaksian. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai dari bab al-wakalah. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Tafadhol. Oh ya, Afwan. Ada catatan di ini di apa namanya di dalam kitab Fathul Qorib ya. Hmm, setelah ini nanti bab ikrar. Terus di dalam kalimat terakhir di matan kan wala yakirru ala muwakilihi illa biidnihi. Ya, itu kata Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau mengatakan, sebentar saya cari takbirnya. Ya, illa biidnihi sakitun fi ba'din nusakh wal asahhu. Ya, yang paling tepat ya. Illa biidnihi itu ada beberapa yang tidak pakai itu ya. Dan yang paling tepat adalah an tauqila fil iqrari la tasih. Jadi illa biidnihi ini harusnya tidak ada nih kalimat ini. Yang paling tepat ya. Ya karena hatta dengan izin dia ikrar ya mewakilkan dalam bab ikrar itu tidak boleh walaupun juga dengan izin. Misalnya ikrar zina misalnya atau ikrar dalam bab yang lainnya lah.
gitu. Maka tidak boleh diwakilkan, harus dia sendiri. Ya, walaupun dengan izinnya. Jadi ini kata Ibnu Qasim atau Ibnu Qasim Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya ini tidak tepatnya illa ini. Yang betul ya, walaupun dengan izin juga tidak boleh. Wal aswahu tauqi ana tauqila fil ikrari la yasih. Hatta walau kana bi idni. Wallahu a'lam bissawab. Nah, setelah ini bab ikrar. Baik, tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.